Selamat hari Minggu. Adik-adik, coba lihat. Wah, Apa ini? Betul, Alkitab. adik-adik, ibadah kita hari ini memperingati Hari Reformasi Gereja loh. Gerakan reformasi adalah gerakan kembali ke pengajaran yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Kakak mau ajak adik-adik semua datang ke hadapan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mau datang mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Bersama-sama dengan sikap berdoa, kita angkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah untuk mengucap syukur atas anugerah yang Engkau berikan. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita membacakan kredo kita. Kredo kita hari ini diambil dari Shema, Ulangan pasal 6 ayat 4-6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dalam bahasa Inggris, Deuteronomy chapter 6 verses 4-6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord, your God, with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength. These words which I am commanding you today shall be on your heart and mind. 生命记第6章4到6节。以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主。你要尽心尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上。Adik-adik,
Pada awalnya tidak semua orang bisa baca Alkitab loh. Iya benar, pada awalnya semua orang gak bisa baca Alkitab. Tapi karena anugerah Tuhan yang menggerakkan hati Bapak Martin Luther untuk melakukan gerakan reformasi, gerakan pembaruan yang membuat semua orang yang percaya jadi bisa baca Alkitab loh Kak Erika. Iya benar Kak Valen. Adik-adik dan kakak-kakak kita semua bisa baca Alkitab karena anugerah Tuhan. Dengan adanya Alkitab, kita bisa tahu bahwa Allah Bapa yang merancang anugerah keselamatan bagi kita semua dalam Yesus Kristus. 有圣经。Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami dan telinga kami mendengar cerita tentang firman Engkau. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Praise the Lord, which God supplies strength and love, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. Praise the Lord, which God supplies strength and love, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace, O Lord. We will go forth in grace, O Lord. Sola Gratia. Grace alone, into the end. Hanya oleh anugerah. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sola gratia. Apakah adik-adik tahu apa itu sola gratia? Sola gratia adalah bahasa Latin. Sola yang artinya hanya dan gratia adalah anugerah yang dalam bahasa Inggrisnya adalah grace. Jadi, sola gratia berarti hanya oleh anugerah. Apa maksudnya? Adik-adik tahu apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian yang cuma-cuma dari seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi kepada seseorang yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Inilah anugerah. Jadi, orang yang memberi tidak wajib untuk memberi, dan orang yang menerima tidak patut untuk menerimanya. Nah, hari ini kita juga belajar bahwa sola gratia berkaitan erat dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Kakak mempunyai satu cerita tentang seorang papa dan seorang anak. Bapak ini seorang yang sangat baik. Dia sangat sayang kepada anaknya.
mereka sering bersama-sama. Sen. Mereka kelihatan sangat bahagia. Pak, Ya. gimana kantornya hari ini? Asik? Keren, mantap lah. Wih. Kamu gimana sekolah? Sekolahku asik banget hari ini, Pak. Gitu ya? Kami pergi ke kantin rame-rame tadi. Satu kelas serbu kantin langsung. Penuh lah kantinnya. Iya. Lalu kami juga habis kantin kami main basket. Satu tim 10 orang. Wah, asik banget, Pak. Mantap, Pak. Nih, Papa mau tanya. Kenapa, Pak? Kan terima rapot kemarin. Nilai gimana nilai? Nilai apa? Bagus sih, Pak. Bagus. Bagus ya? Ada yang dibawa KKM enggak? Enggak ada. Bagus, Semuanya bagus. bagus kok. Anak Ya. papa pasti pinter dong. Apa sih yang penting di atas KKM? Nah. Udah. Kalau Ya. memang bagus, Hah? Papa mau kasih hadiah. Yang benar, Pak. Papa janji loh. Benar ya? Sekarang nggak perlu. Apa tuh, Pak? Kita pergi nonton. Wah, pergi sekarang ya? Benar sekarang ya? Ayo, let's go, Pak. Wih. Lalu suatu hari, anak ini mulai melakukan hal yang sangat buruk, yang jahat. Padahal dia tahu itu tidak boleh dilakukan. Bukan hanya satu kali saja, tapi berkali-kali anak itu melakukan hal yang buruk dan dia mulai memberontak terhadap papanya. Ini pada kemana nih duit? Zan, Iya, nanti aku pergi ke sana deh. Sen, Tungguin sini. aku ya, bentar ya. sini. Iya, nanti aja. Bentar, ini papaku mau ngomong nih. Ya, nanti ya. Oke, ya. Nih, Uang Kenapa, papa Pak? kemana? Kenapa, Pak? ini tadi Papa nih mau bayar listrik. Tadi Terus? uangnya ada cukup. Ya, terus? Lalu sekarang kenapa hilang? Loh, kan itu kan dompet papa sendiri. Harusnya papa yang tahu dong. Bukan masalah gitu. Ini di rumah nggak ada orang lain. Ya, terus? Tadi Papa taruh di sini Ya, masih utuh. lalu papa nuduh aku yang ngambil gitu. Bukan nuduh, Papa cuma nanya. Lah kan itu kan dompetnya papa, harusnya tanggung jawab papa dong untuk jaga. Masa kok aku yang tiba-tiba dituduh sama papa gitu sih? Masalahnya kan kamu minta uang jajan, Papa belum sempat kasih. Lalu Aduh. sekarang coba lihat uang. Udah, duitku ini masih cukup kok, Pak. Ngapain aku maling duit papa sih tuh? Masih ada loh. Nah, itu uang dari mana coba? Ini memang aku ada uangnya, Pak. Memang aku ada uangnya. Kamu kenapa tadi minta uang jajan, katanya udah nggak ada uang, sekarang tiba-tiba ada uang banyak? Ini aku jualan di sekolah, Pak. Aku jualan di sekolah. Jualan apa? Udahlah, Nggak pokoknya papa nih udah tua, papa tuh pasti pikun. Mungkin papa beli gorengan di depan gang kali, lalu papa lupa. Kamu jangan kurang ajar loh ya. Udahlah, Pak. Aku nih nggak ada ambil duit papa, jujur. Jangan Aku kurang nggak ajar bohong. kayak gitu. Bukan Udahlah, hanya Pak. kurang ajar loh. Sekarang Udahlah, Pak. Udah. Ih, aku capek. Udahlah. Sejak saat itu, anak itu tidak mau dekat-dekat lagi kepada papanya. San, udah sarapan? Setiap kali melihat papanya, dia langsung menjauh. San, Apa sih, Pak? Dia melihat papanya seolah-olah seperti musuhnya. San udah makan San? Makan aja sendiri. Papanya sangat sedih melihat anaknya itu. Apa anak ini jadi kayak gini? Semakin hari, sikap anak itu semakin buruk. Dia bukan hanya mencuri uang papanya saja, tapi dia juga mulai mencuri barang-barang tetangganya. Lapar nih. Aduh, ada duit gak ya? Yah, tinggal 200 perak. Makan apa 200 perak zaman sekarang? Aduh. Oh iya, benar. Halo bro, di mana? Ya nih bro, aku mau pinjam duit nih. Boleh ya? Loh. Yah, dimatiin dong. Satu lagi. Halo C. Ya C, aku mau pinjam duit nih, boleh gak? Loh. Semua orang kenapa kayak gini sih? Aduh, gimana ya? Lapar lagi. Gak ada duit lagi. Teman-teman. Mantap ini. Enggak ya? Udah deh.
punyaku. Kembalikan, Punyaku. kembalikan. Punyaku. Jangan ditarik, kembalikan punya saya. Punyaku. Papanya begitu sedih karena anaknya semakin hari semakin jahat. Sen. Waktu kecil kamu tuh begitu manis, begitu lucu. Tapi kenapa begitu besar kamu jadi seperti ini, Nak? Apa salahku sampai kamu tuh seperti ini? Sepertinya aku sudah gagal menjadi anak ini. Karena perbuatannya, anak itu akhirnya mendapatkan hukuman. Kamu berlutut. Setelah kami selidiki kasusmu, kamu akan dihukum 1 kali pukul rotan dan 3 bulan pengawasan. Ampun, jangan dong. Aduh, ampun. Argojo, kesini. Jangan, Bawa eksekusi jangan. dia. Ampun Bu Hakim. Jangan. Waduh. Dan ketika anaknya sudah mau dihukum, apa yang dilakukan papanya? Ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia menggantikan kita semua untuk dihukum mati. Kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya patut untuk dihukum mati. Tetapi Yesus datang untuk menggantikan kita menanggung hukuman maut. Firman Tuhan mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Inilah yang disebut anugerah, grace. Roma pasal 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita juga tidak mampu untuk menolong ataupun menyelamatkan diri kita. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diampuni dan diselamatkan. Inilah anugerah yang cuma-cuma. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, benar kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita dengan berbuat baik atau dengan melakukan banyak hal. Tidak bisa adik-adik, karena kita orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita hidup dalam hukuman dosa. Maka Tuhan Yesus datang dari surga, turun ke dunia untuk menanggung hukuman dosa kita dengan mati di atas kayu salib, supaya setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada kita. Itulah sola gratia. Artinya kita diselamatkan hanya anugerah Tuhan. Sekarang adik-adik, kita akan menyaksikan bersama-sama kisah buah alpukat. Halo semuanya, kami adalah buah alpukat. Kami adalah satu buah alpukat yang terbagi menjadi 2. Makanya bijinya cuma 1. Kami ditanam di kebun tuan kami. Tempatnya sangat terbuka dan juga ada sinar matahari yang cerah. Ada angin juga dan ada air hujan yang segar.
dan ada tanaman di sekeliling kami. Iya, hari ini kami mau menceritakan bagaimana kami bisa bertumbuh. Dari biji yang kecil, sampai jadi pohon yang besar, dan bisa menghasilkan banyak buah alpukat. Seperti kami. Kamu ingat tidak? Waktu kita pertama kali ditanam. Oh, ingat-ingat. Waktu itu kan kita masih berbentuk biji yang kecil kan? Betul sekali, kita masih biji yang kecil. Padahal di kiri kanan kita, sekeliling kita sudah jadi pohon yang besar. Iya, waktu itu kami ingin sekali menjadi pohon yang besar juga. Tapi kami nggak tahu gimana caranya. Tapi yang kami ingat, setiap hari Tuhan kami datang dan menyirami kami dengan rajin loh. Oh iya, dan juga ada sinar matahari yang selalu menyinari kami setiap pagi. Terus kamu ingat tidak? Waktu kita sudah berumur 2 minggu. Oh, aku ingat. Waktu itu kan sudah ada tunas kan yang tumbuh di atas kepala kita. Iya, betul sekali. Waktu itu kita sudah tumbuh tunas. Meskipun tunasnya masih kecil. Iya, tapi kita sudah bisa melihat teman-teman kita dari atas tanah. Setiap hari kami mengajak mereka mengobrol loh. Nah terus kami pelan-pelan semakin bertumbuh, dan akhirnya kami menjadi pohon. Yeay! Tapi pohonnya juga masih kecil waktu itu. Oh iya ya, waktu itu kan daun kita masih sedikit. Berapa ya daun kita waktu itu? Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya udah mulai banyak lah. Dan kami udah bisa merasakan ada angin yang meniup daun-daun kami. Kalau diingat-ingat lagi menyenangkan sekali ya. Iya. Dan kita tak terasa waktu terus berlalu dan kita terus bertumbuh menjadi pohon yang besar, tinggi. Dan akhirnya setelah 2 tahun kami berbuah. Yeay! Dan jadilah kami ini, buah alpukat yang sehat dan segar. Sebenarnya kami heran loh bagaimana kami bisa bertumbuh dari biji yang kecil menjadi pohon yang besar. Padahal kami tidak melakukan apa-apa loh. Iya, yang kami tahu semua yang di sekeliling kami membantu kami untuk bisa bertumbuh. Dan ini dia, ini pasti adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Iya benar juga, Tuhan pasti yang sudah menyediakan semuanya itu kan. Yang sudah menyediakan sinar matahari, menyediakan tanah yang subur, angin yang menyenangkan, terus air hujan yang segar. Benar, kami sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Adik-adik, kita diselamatkan karena anugerah. Hidup kita juga anugerah. Jadi kita harus menghargai anugerah Tuhan Yesus dengan hidup sesuai yang Tuhan mau. Adik-adik pasti tahu apa itu. Tuhan Yesus ingin kita baca Alkitab setiap hari supaya kita semakin mengenal Dia. Apakah adik-adik sudah melakukannya? Nah, apalagi yang Tuhan Yesus mau? Berdoa setiap hari. Saat senang, saat susah, saat sedih, saat sakit, atau saat kita sehat. Kita berdoa pada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau kita semakin dekat kepadanya. Apalagi beribadah menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati, pakaian yang rapi, siapkan Alkitab. Meskipun kita ibadah di rumah, Tuhan Yesus hadir loh adik-adik untuk memberkati adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga tidak suka kita berbuat dosa lagi. Ayo, siapa yang masih berbuat dosa? Bertobat. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan akan mengampuni adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah melakukannya. Pasti Tuhan Yesus senang. Nah, hari ini kita
kita akan menghafal ayat. Coba, mana Alkitabnya? Buka Alkitab. Ayat hafalan kita hari ini di Efesus pasal 2 ayat 8. Adik-adik sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ulangi sekali lagi ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita berdoa, adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Saya bersyukur boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, saya serahkan hidup saya untuk dipimpin, dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Ini doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. diselamatkan hanya karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan status baru sebagai anak-anak Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semua dengan penuh kerendahan hati, lipat tangan adik-adik, tutup mata, dan tundukkan kepala. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih.
sebagai salah satu ucapan terima kasih kepada Tuhan, uang persembahan yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik bisa lipat yang rapi, lalu adik-adik bisa masukkan dulu ke dalam tas, ke dalam celengan, ataupun ke dalam amplop. Nanti kalau kita sudah ibadah sama-sama lagi di gereja, adik-adik bisa bawa dan persembahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan buletin sudah dikirim ke WhatsApp Papa Mama dan juga di WhatsApp grup. Nah, adik-adik di dalam di buletin itu ada aktivitas dikerjakan ya. Nah, untuk adik-adik yang PGTK, kalau belum bisa kerjakan sendiri nggak apa-apa. Bisa minta tolong Papa dan Mama untuk bantu kerjakan aktivitasnya. Nanti kalau sudah selesai kerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa foto, lalu kirimkan ke kakak-kakak SKY-nya ya. Nah, adik-adik, Alkitab, kita bisa membaca Alkitab semua karena anugerah Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa baca, rajin-rajin ya baca Alkitabnya. Kalau adik-adik yang PGTK yang belum bisa baca, nggak apa-apa. Bisa minta tolong Papa, Mama, Ceci, ataupun Koko untuk bacakan Alkitabnya. Tapi adik-adik tetap harus dengan sungguh-sungguh mendengarkannya ya, oke? Oke, nah adik-adik nanti jam 12 ada temu kangen loh sama kakak-kakak dan juga teman-teman yang lain. Ada Zoom ya jam 12 nanti, diikut ya. Oke, nah ibadah kita sudah mau selesai. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk doa Bapa kami. Setelah itu kita akan dipimpin doa berkat oleh Ibu Maria. Sekarang ayo semuanya berlutut. Lipat tangan, tutup matanya, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Berikanlah kami pada hari ini pada hari ini makanan kami makanan kami yang secukupnya. yang secukupnya. Dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami akan kesalahan kami seperti seperti kami juga mengampuni mengampuni orang yang bersalah orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Dan janganlah Dan janganlah membawa kami membawa kami ke dalam pencobaan. ke dalam pencobaan, Tetapi tetapi lepaskanlah kami lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat. Karena Engkaulah Karena Engkaulah yang empunya yang empunya kerajaan kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anak-anak, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari lipat tangan dan tutup mata. Ibu akan pimpin doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran anak-anak dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu Minggu depan. Dadah.